Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma', amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, saudaraku yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majlis ilmu kita ini, tentu tidak ada kalimat yang lebih indah, yang lebih elok selain memanjatkan rasa syukur dengan penuh ikhlas pada Allah, karena kita sadar dari kita lahir ke dunia sampailah sekarang, hinggalah kita meninggalkan dunia nanti, sedetik pun tak putus nikmat Allah kita terima. Sekiranya kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, dah berapa banyak nikmat Allah kita terima, Allah langsung menjawab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Andai kata engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, engkau takkan mampu. Dan Allah tidak menyuruh kita menghitung-hitung nikmat. Yang Allah suruh, bersyukurlah atas nikmat itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Tidak terhitung jumlahnya nikmat Allah kasih. Cuma satu yang Allah minta, cuma syukur saja, tak ada banyak. Itu pun Allah janjikan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, kata Allah, nanti aku tambah. Jadi syukur itu bukan free, bukan cuma-cuma. Makanya kadang-kadang sahabatku heran kita masih ada orang tak bersyukur. Mudah-mudahan kita beserta keluarga dibimbing oleh Allah untuk jadi hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga dan orang-orang yang kita sayangi mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, para hamba Allah pencinta ilmu, kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini lebih dikenal dengan istilah bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan satu keanehan, satu keajaiban yang tidak terjadi pada siapapun kecuali pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Nama Muhammad itu beliau yang pertama sekali pakai. Padahal nama itu bagus, terpuji. Tidak ada orang yang bernama Muhammad sebelum beliau memakai nama itu.
Itu luar biasa. Nama yang lain banyaklah. Abdullah sudah ada yang pakai. Tapi Muhammad yang bermaksud terpuji, tidak ada satu pun manusia diilhamkan oleh Allah untuk menggunakan nama itu. Jadi orang yang pertama sekali menggunakan nama Muhammad itu adalah beliau, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, jauh sebelum beliau lahir ke dunia, itu namanya sudah disebut oleh siapa? Oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam mau diangkat oleh Allah ke langit, Nabi Isa berpesan kepada para sahabatnya. Pesan Nabi Isa itu direkam Allah dalam Al-Quran, surat As-Saff ayat 6. Nanti kalau jemaah senang, boleh buka Quran, surah As-Saff ayat 6. Ya. Silakan buka. Yang di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Isa bin Maryam, maka berkatalah Isa putra Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Aku membenarkan, mengakui, meyakini kitab sebelumku, yaitu Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Dan aku, kata Nabi Isa, akan mengabarkan sebuah kabar gembira, akan datang seorang nabi sesudahku yang bernama Ahmad. Ratusan tahun sebelum beliau lahir, nama dia sudah disebut-sebut. Makanya tidak ada orang pakai nama itu sebelum Rasulullah memakainya. Tapi itulah namanya manusia engkar, dianggap itu sihir, ya. Jemaah yang berbahagia, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam benar. Akan lahir seorang nabi sesudahku bernama Ahmad, yang artinya terpuji. Muhammad sama itu, ya. Sebagian besar ulama mengatakan kelahiran beliau itu dihitung pada 12 Rabiul Awal. Dulu tak ada istilah tahun berapa, yang ada istilah nama tahun gajah. Saya ingin menyampaikan apa dalam cerita, dalam kita memperingati hari kelahiran beliau ini. Ingin menjelaskan sebuah berita baik, berita gembira, dengan sebuah hadis Nabi. Saya katakan, saya ulang balik, apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin menyampaikan sebuah kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk kita umatnya. Apa kabar gembira itu? Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, kullu ummatin dakhalal jannah. Kullu ummatin dakhalal jannah. Seluruh umatku tidak terkecuali dakhalal jannah, pasti masuk surga. Itu dia. Ni Rasulullah yang cakap. Apa kita tidak happy? Apa kita tidak bergembira
Nabi yang cakap begitu. Bukan orang sembarangan bercakap. Nabi yang cakap, kullu ummatin dakhalal jannah. Semua umat aku masuk surga. Illa, kecuali, ada kecuali juga. Siapa itu? Man aba. Siapa yang tak mau. Aneh kan? Ternyata ada juga umat Islam ni yang tak mau masuk surga. Itulah aneh. Aneh. Bin ajaib. Sahabat bertanya, apakah ada ya Rasulullah umatmu yang tak mau masuk surga? Oh, ada, kata Nabi, ada. Siapa dia? Maka Nabi menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Siapa yang taat, yang mengikuti ajaran yang aku bawa, yaitu Islam, maka dia masuk surga. Tetapi siapa yang mengingkari, siapa yang tidak mengikuti ajaran yang aku bawa, yaitu Islam, berarti dia tidak mau masuk surga. Selesai. Faham kan sampai sini tu? Ya kan? Cuma kadang-kadang kita heran, orang yang engkar kepada Islam, orang yang tidak taat kepada Islam, orang yang tidak patuh dengan ajaran yang dibawa Nabi SAW, kalau ditanya, nanti di akhirat kau nak masuk mana? Surga lah bro, surga juga. Padahal Nabi dah kata, Nabi dah cakap, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Man asani, siapa yang engkar, siapa yang melawan, siapa yang membantah, berarti dia tak mau masuk surga. Jamaah yang berbahagia, saya jelaskan balik supaya faham. Ustaz, apakah orang yang barangkali jarang solat, kalau solat pun mungkin ya setahun 2 kali lah, Idul Fitri, Idul Adha, kadang-kadang tarawih ada juga sesekali lah, Jumaat adalah mungkin dalam setahun tu 5-6 kali, okey. Apakah orang ini boleh masuk surga? Boleh. Boleh. Sebab Nabi katakan tadi, kullu ummatin dakhalal jannah. Semua umat aku masuk surga. Cuma masalahnya bila masuknya, itu yang jadi masalah. Bila masuknya, itu yang masalah. Kalau soal masuk, garanti masuk. Cuma bila masuknya, itu yang tak tahu. Sama, kita pergi haji atau kita pergi umrah, pesawat mesti pergi Jeddah, ya kan? Pesawat mesti landing kat Jeddah. Tapi kan ada pesawat yang direct ke Jeddah, tapi ada juga pesawat yang transit, ya kan? Sebelum sampai di Jeddah, dia singgah dulu di Qatar kadang-kadang. Ada yang singgah di Doha, ada yang singgah di Dubai, ada yang singgah di Kairo, singgah dulu. Tapi nanti dia tetap ke Jeddah, tapi dia singgah dulu. Sama, orang itu akan masuk surga, tapi singgah dulu. Di mana? Di neraka. Singgah dulu, dia transit dulu situ, di neraka. Berapa lama? Sesuai dengan hukuman yang berlaku. Kalau dia kena sekian lama, habis dosa, cukup masa tahanan, dia keluar. Tamalah di dunia ni. Saya selalu mengatakan, di Singapura ni ada penjara. Ada? Betul, ada kan? Penjara. Ada penjara di Singapura. Tapi saya nak tanya, ada tak government Singapura
Ada tak pemerintah Singapura suruh orang Singapura masuk penjara? Dia larang aku. Betul? Betul tak? Betul kan? Penjara pemerintah buat. Tapi pemerintah larang warganya jangan masuk penjara, kan begitu? Sama, neraka Allah buat, tapi Allah larang jangan masuk neraka, kan begitu? Allah larang jangan masuk. Sama, government buat penjara, betul, tapi jangan masuk. Ternyata ada yang masuk. Siapa salah? Government yang salah ke atau orang itu yang salah? Ayo, fikir baik. Siapa nak salah sekarang? Yang salah siapa sekarang? Government yang salah ke? Kerana dia dah buat penjara. Kalau tak masuk, payah ni. Sia-sia lah. Kan gitu. Tidak. Yang salah siapa? Manusia. Kerana dia melanggar aturan. Kerana dia buat kesalahan. Jadi bukan government itu zalim, bukan pemerintah itu zalim nak masukkan warganya suka-suka penjara, bukan. Karena dia bersalah, ya kan? Jadi kesalahannya itulah yang membuat dia masuk penjara. Sama. Bukan Allah nak masukkan dia ke neraka, tidak. Allah maunya kita ke surga. Tapi karena dia bersalah, karena dia engkar, dia kufur, maka dia dimasukkan. Cukup time-nya dia keluarlah nanti. Tapi saya ingin katakan lagi, seluruh umat Muhammad itu pasti masuk surga. Cuma ada yang direct, tak payah transit lah. Ada yang transit. Saya cerita sedikit sebuah kisah. Orang yang terakhir masuk surga. Setelah orang ini dilempar ke neraka kerana kesalahannya, habis dia punya masa hukuman, dia akan dimasukkan ke surga. Nah, semua bekas penghuni neraka bila nak masuk surga, dia harus melewati satu sungai. Nama sungainya Al-Hayat, sungai kehidupan. Di situ dia mandi dulu, dicuci badan dia bersih-bersih. Karena bekas terbakar, tahu sendirilah. Ya kan? Hangus, hitam. Dicuci bersih-bersih, dikasih wangi-wangi, muka dia berseri, baru dimasukkan. Nah, sebelum masuk ke surga, dicop dulu kening dia. Macam kita pergi Johor, pergi Batam, cop pasport. Kening ni ada cop. Apa copnya? Tulisannya Al-Jahannamiyun, bekas penghuni neraka. Malunya kita di surga tak ada malu lagi. Di surga tak ada iri dengki. Di surga tak ada cela-mencela. Itu surga. Kalau di dunia mungkin, kalau ada lah ditulis di kening ni bekas banduan, mungkin dia kena kutuk hari-hari. Ni kan? Kawan pergi masjid nak solat, solat bekas banduan, kan? Orang kutuk lah. Walaupun dia jadi ustaz, walaupun jadi imam lah, dia taubat. Dia dah taubat, dia bekas banduan, tapi tertulis pula besar-besar, Ustaz bekas banduan. Tengok, itu dunia. Orang cela semua. Kadang kita tak percaya dengan orang. Orang dah taubat, insaf. Kita yang tak percaya, heran. Di surga tidak ada. Nah, bila semua orang umat Muhammad yang bersalah sudah masuk surga, okeylah, clear. Relax semua. Masa berjalan panjang. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun dunia, kata ulama. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ada yang mengatakan 500 tahun. Lama lah pokoknya. Sudah berapa lama tidak ada umat Muhammad yang masuk surga. Dianggap sudah habis. Dianggap sudah habis.
Tak lama, beberapa lama kemudian, malaikat Jibril alaihissalam dia keluar. Dia jalan lah mungkin. Lalu terdengar sebuah zikir. Ingat, zikir ini hanya boleh diucapkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat lain tak boleh menyebut kalimat ini. Jadi nak membedakan mana umat Muhammad sallallahu, mana bukan umat Muhammad di neraka, zikir ini membedakan. Kalau dia sebut zikir ini, berarti dia umat Muhammad. Kalau dia tak boleh sebut, berarti bukan umat Muhammad. Contoh paling senang, kalau dia bukan Islam, saya ulang balik, kalau dia bukan Islam, dia susah nak menyebut kalimat la ilaha illallah. Yakin? Jumpalah. Kalau dia bukan Islam, kebanyakan, yang majoriti nak sebut la ilaha illallah patah-patah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kan? Yang fasih itu hanya umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti gitu. Begitu malaikat Jibril keluar jalan-jalan, dia dengar satu zikir, dan zikir ini hanya dibaca oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa zikirnya? Ya Hayyan ya Mannan, ya Hayyan ya Mannan. Ya Hayyan ya Mannan artinya sama dengan ya Rahman ya Rahim. Jadi kalau di dunia namanya ya Rahman ya Rahim, tapi begitu sampai di akhirat dia berganti menjadi ya Hayyan ya Mannan. Apabila didengar oleh malaikat Jibril ada zikir ya Hayyan ya Mannan, malaikat Jibril pun terkejut. Wah, rupanya masih ada umat Muhammad ni. Tu ada suara ya Hayyan ya Mannan ni. Malaikat Jibril langsung bertemu dengan Allah, ya Allah, bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ternyata masih ada umat engkau yang dalam neraka. Nah, Rasulullah SAW tu paling sedih, paling hiba bila dengar ada umat yang masuk neraka. Lalu dia mohon pada Allah, ya Allah, ternyata masih ada umat aku, ternyata masih ada hamba engkau yang dalam neraka. Mohon ya Allah, keluarkanlah dia, keluarkan ya Allah, keluarkan umatku ya Allah. Maka Allah perintahkan malaikat Malik, Malik, engkau pergi cari umat Muhammad yang mengucapkan zikir ya Hayyan ya Mannan. Maka dicari oleh malaikat Malik. Lama pula cari itu, tak jumpa. Malaikat Malik tu jaga neraka dia pun sampai tak jumpa. Apalagi kalau kita suruh cari lagi tak jumpa. Malaikat Malik dia penjaga neraka, dia pun tak jumpa. Saking luasnya neraka itu. Maka malaikat Malik bertemu dengan Allah, ya Allah, aku dah cari tak jumpa ya Allah. Allah bersifat Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Maka Allah kata dengan malaikat Malik, ya Malik, kau cari di paling bawah betul. Dia terimpit dalam batu, tertutup dalam batu, dia tak nampak. Kau bongkar batu tu sikit, kau cungkil sikit batu tu, nampaklah dia. Malaikat Malik pun turun lagi, lama pula tu. Bila turun, dah dengar suara ya Hayyan ya Mannan, ya Hayyan ya Mannan, dia makin dekat dekat batu ni. Dia pun angkat batu tu, nampaklah orang ni dah hitam legam dah. Malaikat Malik tarik orang ini. Orang ni bila kena tarik dia menjerit. Kenapa? Dia ingat nak kena dihantar lagi bilik gantung ke apa. Dia punya takut, dia ingat nak dihantar bilik lebih azab ni. Dia pun menjerit, mana aku nak bawa lagi ni, sini pun dah tak boleh tahan aku ni, tolonglah. Apa kata malaikat Malik? Sungguh Muhammad sedang menunggumu.
dia mendengar nama Muhammad menjerit karena malu. Waktu di dunia tidak pernah berselawat, waktu di dunia tak mau solat, malu dia menjerit, lalu dibawa. Nah, orang ini sebelum masuk surga, tadi saya katakan apa? Dia dimandikan di sungai Al-Hayat. Mandi, sudah bersih, wangi semua, dicap sininya tu Al-Jahannamiyun, bekas penghuni neraka, keningnya. Apa yang terjadi? Bila beliau ni masuk surga, semua orang surga terkejut. Pasal apa? Pasal dah lama orang tak ada masuk. Ini lama baru masuk. Orang pun tengok, ini mana punya something lah datang ni. Ya kan? Mana punya something datang. Ini mesti double confirm something. Raja something. Pasal lama sangat. Ini apa dia punya jahat? Semua orang dah masuk. Ya kan? Dia lama baru masuk. Mesti dasar dia punya something. Orang tengok je, tapi orang tak cakap lah. Dia relax, selamba je. Kebetulan ada dalam riwayat itu, ada yang kenal dengan dia lah, geng dia dulu. Panggil, kau kenal aku tak? Kenal lah. Bila kau sampai? Baru sampai. Baru datang. Lama baru sampai. Apa salah kau? Teruk sangat ke? Ceritalah. Kau bukan tak tahu. Rumah dekat masjid tapi tak pernah datang masjid. Orang pergi haji, aku tak pergi haji. Tapi aku pergi Australia, England, aku pergi. London aku pergi. Australia, Canberra aku pergi. Haji tak boleh. Tu dia. Puasa mana aku dah puasa. Raya aku dulu. Orang belum tempah baju kurung, aku dah tempah 4 pasang. Kuih, belum puasa aku dah beli kuih kat Johor. Raya aku nombor 1 lah. Kalau puasa tak. Memang ke. Dahsyat kau Macam mana kau boleh masuk? Dia tanya, kawan dia tanya, macam mana kau boleh masuk? Pahala apa yang mengantar, kebaikan apa yang mengantarkan engkau masuk surga ni? Dia cerita, aku dijodohkan oleh mak aku dengan seorang perempuan. Waktu di dunia lah, disuruh nikah. Waktu nikah tu Kodi, dan ada Tok Kodi kan yang nikahkan itu, suruh istighfar. Kata Tok Kodi, istighfar. Aku pun istighfar, dia ajar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis tu Tok Kodi suruh syahadat, dipimpin. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis tu baca selawat. Pahala syahadat itulah, pahala istighfar itulah, pahala salawat itulah yang membuat aku masuk surga. Itulah kebaikan yang pernah aku buat. Kata kawan ni, kalau kau tak nikah dulu macam mana? Double confirm selamanya dalam neraka. Itu sahabat keberbahagiaan. Jadi Nabi cakap betul, kullu ummatin dakhalal jannah. Semua umat aku masuk surga, kecuali yang tak mau. Ya kan? Kecuali yang tak mau. Sejahat apapun dia tetap masuk selagi dia meyakini Allah itu satu, Allah Ahad. Dia yakin la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dia yakin Muhammad itu Rasul Allah, dia pasti masuk surga. Cuma masalahnya bila masuknya itu persoalan lain. Jemaah yang berbahagia, saya ingin menjelaskan yang kedua apa? Hendaklah kita bersyukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Perhatikan betul-betul. Kalau kita buat salah, katalah buat maksiat. Buat maksiat satu, ditulis satu. Ya kan? Tapi bila kita buat baik, ditulis 10 sampai 700. Bayangkan. Buat jahat satu, ditulis 1.
buat baik satu ditulis 10 sampailah 700. Bayangkan kalau timbangan kan, kalau buat salah letak satu batu, buat baik letak 10 batu, mana yang berat? Tentu berat kebaikan. Bayangkan, ini kenapa sampai dilipat gandakan kebaikan itu, supaya umat Muhammad itu berat timbangan amalnya. Tapi ada yang gatal mulut, dia cakap apa? Kita masuk surga bukan pasal amal, kita masuk surga pasal apa? Pasal rahmat Allah. Kalau Allah tak rahmati kita, kau tunggang tunggik solat pun kau tak masuk. Oi, tak sayang gigi kalau bercakap. Betul, gerak. Ada yang cakap begitu. Kita masuk surga kerana rahmat Allah, itu betul. Tapi jangan cakaplah tunggang tunggik kau solat belum tentu masuk. Saya yakin, saya percaya memang ada hadis mengatakan bahawa kita masuk surga kerana rahmat Allah. Itu saya faham. Saya kasih contoh. Saya naik MRT tak pernah pakai duit. Betul saya cakap. Saya pakai EZ-Link card. Betul. Kalau jemaah nak tahu, cubalah besok pergi naik MRT pas sampai di gate itu kan, pintu tu, tampalkan duit $100. Terbuka tak? Tak terbuka. Betul kan? Jadi saya boleh cakap saya masuk MRT naik MRT tak pakai duit. Pakai apa? Pakai EZ-Link card. Sama, saya masuk surga pakai apa? Pakai rahmat Allah. Iyalah. Cuman saya nak soal, nak dapatkan EZ-Link card tu pakai apa? Bukan pakai duit. Betul kan? Pakai duit. Engkau tak ada duit, mana ada dapat EZ-Link card? Sama, nak dapatkan rahmat Allah itu pakai apa? Pakai amal lah, amal soleh, ya kan? Kalau kau tak ada amal soleh, macam mana dapat rahmat Allah walaupun nama kau rahmat? Kena faham lah. Kadang-kadang cakap gitulah. Kita masuk surga bukan pasal amal bro. Saya tahulah. Tapi nak dapatkan rahmat Allah tu sebutkan caranya macam mana. Itu. Dan dalam Quran pun tidak ada ayat yang menyuruh kita masuk neraka. Semua ayat melarang kita hindarkan diri dari neraka. Itu semua ayat Quran. Artinya apa? Allah tak mau kita ni masuk neraka. Yang Allah mau kita masuk surga. Apa kata Allah dalam Quran surah Ali Imran 133? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah mohon ampun padaku, wa jannah, dan segera mohon dan segera masuk surga. Wa jannatin arduha samawati wal ard, yang surga itu seluas langit dan bumi. Wa idalil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Jadi Allah suruh kita segera masuk surga melalui apa? Pintu taubat. Ini selalu saya sampaikan. Ya. Jadi kita bersyukur jadi umat Muhammad. Buat salah satu, ditulis satu, dihitung satu. Buat baik dibalas 10 sampai 700. Bayangkan. Sampai-sampai Nabi Adam cemburu dengan umat Muhammad. Bayangkan. Apa kata Nabi Adam? Aku bersalah di surga tau. Nabi Adam cakap, aku bersalah di surga, dikeluarkan oleh Allah. Umat Muhammad bersalah di luar surga. Di luar surga dia bersalah. Dia taubat masuk surga dia. Bayangkan. Nabi Adam dalam surga dia bersalah, kena keluar. Kita di luar surga bersalah, masuk surga. Bayangkan. Apa kata Nabi Adam? Aku bersalah, dipisahkan aku dengan isteri aku. Dalam sejarah dikatakan apa? Nabi Adam diturunkan di India, satu kota kecil bernama Allahabad. Allahabad. Siti Hawa diturunkan di mana? Di Jeddah. Jeddah tu nenek tua lah. Lama tu. Kata Adam, aku bersalah, dipisahkan dengan isteri aku.
Umat Muhammad bersalah di belakang isteri. Isteri entah mana dia buat salah pula. Boleh disatukan pula lagi tu. Tengok, senang aja. Cemburu Nabi Adam. Bayangkan. Dan Rasulullah yang kita peringati hari kelahirannya itu, manusia yang sangat luar biasa. Saya ingin jelaskan dua saja. Pertama, manusia yang pertama bangkit dari kubur, beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia didatangi oleh Jibril, "Ya Muhammad, kum, bangun ya Muhammad." Apa yang terjadi? Begitu dia sadar, dia bangun, dia tengok Jibril. Pertanyaan pertama, dia tanya apa? "Ayya yaumin hadza Jibril?" Ini hari apa Jibril? Maka Jibril menjawab, "Hadza yaumas sa'ah." Ini hari pembalasan ya Muhammad. Ini hari pembalasan, hari kiamat. Mendengar kata kiamat, mendengar kata hari pembalasan, apa jawab Nabi? "Aina tarakta ummati?" Aina tarakta ummati? Kalau hari ini hari pembalasan, aina tarakta ummati? Di mana engkau tinggalkan umatku? Umatku di mana sekarang? Tengok. Begitu dia sadar, kita yang diingatnya, bukan isteri dia. Dia tak cakap Khadijah, Aisyah, Fatimah mana, tak ada. Cuba kalau ustaz pertama sekali dibangunkan di akhirat, di kubur, datang malaikat Jibril, "Ustaz, bangun Ustaz, bangun, bangun. Bangunlah Ustaz. Ini hari apa ni Jibril? Hari kiamat lah, hari pembalasan." Kiamat? Bini aku mana Jibril? Bini aku mana? Anak aku mana? Aku punya geng mana? Kita anak isteri. Rasulullah tu sayang isteri. Rasul pun sayang anak. Tapi dia lebih sayang umatnya. Bahkan dalam riwayat dikatakan, bila dia tengok, dia lihat umatnya meniti sirat, laju je, dia senyum. Dia happy, dia gembira. Tapi bila dia lihat umatnya meniti sirat tertata titik, kadang-kadang macam nak jatuh aja. Bila macam nak jatuh aja, dia langsung angkat tangan, "Ya Rabb, sallimu ummati, sallimu ummati, sallimu ummati ya Allah." Selamatkanlah umat ya Allah, selamatkan. Setiap dia nampak umatnya nak terjatuh, sallimu ummati, selamatkan umat ya Allah. Tu sayangnya beliau kepada kita umat. Oleh karena itu, sahabatku yang berbahagia, dalam rangka bulan Maulid ini, perbanyaklah baca salawat lebih daripada bulan-bulan yang lain. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa membaca salawat, ya, 100 marrah, 100 kali, min kulli yaum. Siapa yang membaca salawat 100 kali setiap hari, Adallahu lahu, maka Allah akan tolong dia 100 pertolongan, 70 urusan akhirat, 30 urusan dunia. Jadi kalau kita ingin dimudahkan urusan dunia kita, urusan kerja, urusan dagang, urusan rumah tangga, urusan anak, apapun urusan dunia yang kita hadapi, supaya ditolong oleh Allah, supaya dibantu oleh Allah, perbanyak baca selawat. Siapa yang baca selawat 100 kali, kata Nabi, satu hari, Allah akan tolong dia. 100 pertolongan, 70 urusan akhirat, 30 urusan dunia. Baik, saya kira itu dulu insyaAllah. Oh ya, jangan lupa Jumaat